Halo semua, kita akan belajar bagaimana membuat dinamis list sebelum kamu mengerjakan tugas yang kelima. Nah, dinamis list itu seperti ini. Saya tunjukkan dulu. Kita buka data pegawai yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada data nama, jabatan, umur, alamat, jenis kelamin. Nah, pada saat kita klik tambah data pegawai baru, maka di sini akan muncul list menu. Nah, list menu ini sifatnya statis. Statis artinya dia hanya ada dua, yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian di bagian edit, di edit data juga di sini ada statis list laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita akan membuat listnya itu sifatnya dinamis, yang artinya dia akan mengambil datanya dari tabel yang lain. Nah, ketika di tabel itu ada penambahan data, perubahan data, maka di bagian list drop down ini juga akan ikut bertambah atau ikut berubah. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuat dinamis list ini, nah kita sebagai contoh kasus saya akan menambahkan sebuah kolom kecamatan yang berarti nama pegawai tersebut berasal dari kecamatan mana, yang mana kecamatan itu ada di sebuah tabel yang namanya tabel kecamatan. Jadi di tabel kecamatan itu data kecamatan bisa bertambah jika adanya pemekaran atau penambahan kecamatan baru atau dihapus. Jadi, ketika ada penambahan data di tabel kecamatan, maka di list dinamis di kombonya ini juga otomatis akan bertambah nama kecamatan yang baru. Jadi, dia sifatnya dinamis, bukan statis seperti jenis kelamin ini. Nah, untuk itu, sebagai contoh, sebelum kalian mengerjakan tugas yang kelima, saya akan membuatkan dulu sebuah tabel baru di database yang sama. Oke, saya akan buat sebuah tabel. Nah, oke, di tabel nama database kita adalah kuliah web. Kemudian saya tambahkan sebuah tabel baru, yaitu tabel kecamatan. Terdiri dari dua kolom saja, yaitu ID kecamatan dan nama kecamatan. Saya buat dua. Kemudian di bagian atas saya namakan ID kecamatan. Yang kedua saya kasih nama kecamatan. Kemudian saya kasih integer primary. Kita kasih auto increment. Nama kecamatan kita pakai teks karena setiap nama kecamatan memiliki lebar data yang berbeda. Saya pilih save. Oke. Nanti di tugas, di tabel-tabel yang seperti ini, itu dibuatkan fungsi CRUD. Nah, tapi untuk contoh kali ini, saya tidak membuatkan fungsi CRUD. Saya langsung isi datanya. Sini, kecamatan Bobo. Kecamatan apa lagi ya? Kita cari daftar kecamatan. Manutapen nai namosain. Manutapen. Saya pilih go. Oke, kita klik di kecamatan. Di sini sudah ada 5 data. Oke, kemudian kita lihat kembali. Ini kita sudah buat tabel kecamatan yang mana datanya diisi secara manual. Tetapi nanti tugas itu kalian sesuai dengan contoh kasus, kalian harus buat fungsi CRUD-nya. Insert update dealer-nya. Oke, jangan di entry manual. Kemudian kita buka di sini. Nah, karena di sini kita butuh ID kecamatan, misalkan nama Anita Jelalu, dia ini dari kecamatan mana, maka di tabel kita harus tambahkan ID kecamatan. Di tabel pegawai kita sisipkan satu lagi ID kecamatan. Kita kasih nama ID kecamatan, namanya kita samakan dengan yang ini, ID kecamatan ditulis sampung.
Nah, ini sebagai primary key. Primary key-nya ID kecamatan. Kita lihat di struktur. Nah, ini ada key menunjukkan dia primary key. Berarti di tabel pegawai dia harus foreign key. Jadi untuk editnya itu kita tekan klik di struktur. Kemudian kita tambahkan satu kolom setelah pegawai jenis kelamin. Kita klik. Nah, kita kasih nama yang sama yaitu ID kecamatan. Di sini kita pakai integer, tipenya harus sama dengan yang di primary key tadi. Tidak usah pakai, kita kasih 0 saja. Kenapa kita kasih 0? Karena datanya sudah terlanjur ada. Jadi kita kasih 0 supaya jangan error. Saya pilih save. Nah, kita klik di pegawai. Oke, datanya masih dalam keadaan kosong. Jadi nanti sebentar kita pakai fungsi untuk edit supaya mengisi ID kecamatan di sini. Oke, kita sudah menyiapkan tabel, yaitu di tabel pegawai kita tambahkan ID kecamatan, kemudian di tabel kecamatan sudah ada ID kecamatan dan nama-nama kecamatannya. Oke, sekarang untuk database sudah kita tutup saja dulu, kemudian kita kembali ke sini. Di sini kita harus tambahkan satu kolom lagi. Kita menuju ke index.bed.php. Kita tambahkan satu kolom, yaitu kecamatan. Oke, kemudian di bagian bawah sini kita tambahkan satu kolom. Isinya sama. Di sini variabel P ID kecamatan. Kita kasih nama, bukan, ini namanya adalah nama kecamatan. Sesuai dengan nama di database ini. Kita lihat di tabel kecamatan. Nih, nama kecamatan huruf kecil semua ditulis sambung. Nah, di sini kita tulis nama kecamatan huruf kecil semua dan ditulis sambung. Kemudian kita save all dulu. Kita coba jalankan. Oke, di sini error. Nah, error kenapa? Karena di tabel di database itu, dilihat di sini. Kita lihat di mana ya? Pegawai controller di bagian sini. Nah, di sini di TB pegawai, di tabel pegawai itu dia tidak menemukan nama kecamatan. Nih, nama kecamatan tidak diketemukan karena memang di tabel pegawai ini tidak ada nama kecamatan, yang ada hanya ID kecamatan. Jadi sekarang kita akan di bagian database-nya itu, di bagian sini, di bagian pegawai controller di DB ini, kita tidak bisa mengambil data hanya dari tabel pegawai. Kita mengambil data dari dua tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel kecamatan. Jadi ceritanya kita join tabelnya. Tidak bisa hanya kita menggunakan satu tabel saja. Oke. Kenapa kita menggunakan dua tabel? Karena nama kecamatan itu tidak ada. Lihat nih. Nama kecamatan tidak ada di tabel pegawai. Yang ada hanya tabel ID kecamatan. Nama kecamatan itu ada di tabel kecamatan. Jadi kita join tabel supaya saat kita display itu dia muncul nama tabel juga. Nah, sebagai contoh misalkan, ini kan ID kecamatan. Seandainya kita ganti di controller tadi, di index, seandainya kita ganti dengan ID kecamatan, dia tidak akan error. Kenapa? Karena kolom ID kecamatan itu ada di tabel pegawai. Sekarang kita coba refresh. Nah, ada kan? Nah, sekarang yang mau kita tampilkan adalah nama. Nama itu ada di tabel lain. Jadi, kita harus join. Kita join tabelnya. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, kita klik di editnya di bagian sini. DB tabel pegawai.
Kemudian ini get-nya ini belum. Kita enter dulu. Kita ketikkan join buka kurung. Dia join dengan tabel apa? Dia join dengan tabel kecamatan. Oke ya. Dia join dengan tabel kecamatan, koma. Apa yang menghubungkan antara tabel kecamatan dengan tabel pegawai? Kita lihat di tabel. Yang menghubungkan tabel kecamatan dengan tabel pegawai adalah key. Primary key dan foreign key. Kita lihat di tabel kecamatan. Primary key-nya ada di klik di struktur, ada di ID kecamatan kan? Berarti foreign key-nya harus ada di pegawai. Kita lihat, ini sudah primary key ID kecamatan. Kita cari di tabel pegawai. Ada atau tidak ID kecamatan? Nah, ada kan ID kecamatan. Berarti yang menghubungkan tabel kecamatan dengan tabel pegawai adalah ID kecamatan. Yang mana ID kecamatan di tabel kecamatan itu adalah primary key, yang artinya dia tidak boleh duplikasi data. Kemudian yang bertindak sebagai foreign key adalah ID kecamatan di tabel pegawai. Artinya ID kecamatan ini dia bisa duplikasi. Kenapa? Karena beberapa pegawai bisa berada di satu kecamatan. Jadi misalkan ID kecamatan 1 berarti Emmanuel Sufiran Bata di ID kecamatannya 1, Anita Jelalu ID kecamatannya 1. Berarti duplikasi kan? Kalau duplikasi ini, maka ID kecamatan bertindak sebagai foreign key. Beda dengan primary key. Misalkan Oebobo 1, Fatu Veto tidak mungkin satu lagi, dia harus berbeda. Kalau satu nanti sistem bingung, apakah Oebobo atau Fatu Veto. Maka dari itu ID kecamatan di tabel kecamatan disebut sebagai primary key. Jadi yang menghubungkannya adalah ID kecamatan. Kita buka, kita ketikkan di situ pegawai, sabar, kita ketik dulu. Kecamatan, kita ketikkan nama tabel, titik ID kecamatan, atau artinya ID kecamatan yang ada di tabel kecamatan itu harus sama dengan cara ketiknya koma, harus sama dengan apa? Harus sama dengan ID kecamatan di tabel pegawai. Pegawai, hati-hati ya, cara ketiknya harus teliti. Kita tulis di sini ID kecamatan. Oke ya, seperti ini. Tabelnya adalah pegawai, dia join ke tabel kecamatan, yang mana ID kecamatan di tabel kecamatan harus sama dengan ID kecamatan di tabel pegawai. Cara tulisnya seperti itu. Kemudian kita akhiri dengan get. Setelah itu baru dia get di sini. Setelah itu untuk region-nya tetap sama. Region view, index, kan kita menampilkan index, pegawai sama dengan variabel pegawai. File, save all. Sekarang kita coba melakukan testing. Kita refresh. Nah, ini datanya belum muncul. Sekarang coba kita cari tahu lagi kesalahannya di mana. Oke, kita lihat kesalahannya adalah pertama di script datanya sudah benar seperti ini. Kemungkinan kesalahan kenapa data tidak ditampilkan karena di tabel pegawai ini datanya masih dalam keadaan nul sehingga dia tampilkan dalam keadaan kosong. Jadi kita coba isi secara manual dulu. Misalkan ini 1 berdasarkan kode kecamatan yang ada di sebelah sini. Nah, saya isi manual. Tapi nanti kalian tidak boleh isi manual. Nanti di tugas nanti itu ada sesuai dengan studi kasusnya. Silakan buat fungsi CRUD untuk masing-masing tabel. Kita kasih 2, kita kasih 3, ini kita kasih 1. Nah, setelah itu kita coba buka, kita refresh. Maka data-data kecamatannya akan muncul. Nah, sekarang kita testing lagi. Bagaimana kecamatannya ini? Saya ganti Bobo jadi Maulava misalkan. Maka di display ini juga dia akan
berganti jadi Maulava sesuai dengan data yang ada di tabel kecamatan. Seperti itu cara untuk menampilkan data yang dinamis kita join dari tabel lainnya. Kita lanjut untuk fungsi tambah data. Nah, perhatikan di sini sudah ada kecamatan. Untuk tambah pegawai baru, di sini kita tambahkan satu list menu drop-down dinamis. Jadi, untuk input ID kecamatan, untuk input data kecamatan. Jadi, kita perlu menambahkan sebuah menu baru yang mana menu ini bersifat dinamis seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Caranya adalah kita buka kembali di tambah.blade.php. Nah, kita akan menambahkan di bawah sini sebuah option, sebuah list baru. Yang mana list itu akan ditampilkan dengan mengambil data dari database, dari tabel kecamatan. Jadi, kita buka dulu di pegawai controller. Pegawai controller kita lihat di function tambah. Nah, di sini. Kalau function tambah di sini, berarti dia hanya menampilkan view tambah. Nah, sekarang kita akan mengirimkan parameter, mengirimkan data kecamatan, supaya kecamatan itu ditampilkan di mana? Ditampilkan di combo. Di combo atau di list menu di view tambah blade.php. Jadi ini kita tambahkan script. Kita kasih nama variabel kecamatan. Kemudian sama dengan db.2 tabel, kita kasih nama, ambil tabel kecamatan, ketiknya yang benar ya, kecamatan, kemudian kita pilih get kecamatan. Oke, kemudian di return-nya ini dia mengirimkan parameter, dia pasti dia mengirimkan, jadi ini tetap view-nya tambah. Kemudian kita tambahkan array, dia mengirimkan kecamatan si di dalam variabel kecamatan seperti ini. Ctrl S. Oke. Kecamatan. Nah, jadi dia mengambil data di tabel kecamatan, di get, kemudian dimasukkan di dalam variabel kecamatan, kemudian dikirim ke view tambah.blade.php, dikirimkan data kecamatan. Nah, sekarang kita masuk ke mana ya? Ke tambah.blade.php. Kita tambahkan kecamatan titik 2. Kita kasih tambah select. Name-nya adalah, kita kasih nama ID kecamatan. Ya kan? Kenapa ID kecamatan? Karena di bagian tabel sini, di pegawai ini dia menyimpan ID kecamatan. Tadi kan kita entry manual, sekarang kita buat pakai fungsi insert-nya ID kecamatan. Ini kita kasih nama ID kecamatan saja. Kemudian kita kasih required, artinya dia harus ada. Nah, kemudian enter. Nah, di dalam sini kita tambahkan option. Nah, option ini karena kita ambil data dari tabel kecamatan yang ada di controller ini, kan kita sudah kirim variabel kecamatan, maka di bagian sini kita pakai for each untuk mengambil data dari tabel kecamatan. For each buka kurung variabel kecamatan, kita simpan di dalam sebuah variabel baru. Variabel K, kita kasih nama variabel K. Kemudian di bawah sini n for each. Di tengah sini kita taruh optionnya, option value. Kita kasih nama value-nya
variabel K, dia menampilkan nama dari database tadi adalah nama, oh ini ID-nya yang nanti tersimpan di database. Jadi yang tersimpan di database itu adalah di value. Tersimpan adalah berupa ID. Kita tidak menyimpan nama karena di tabel ini dia simpan ID kan. Dia simpan ID berarti di variabel K adalah ID kecamatan. Ini untuk value-nya. Sementara untuk labelnya itu kita tampilkan dia punya nama. Tampil di combo adalah nama, tapi yang tersimpan adalah ID-nya. Variabel K, nama, kita kasih nama apa? Nama kecamatan. Oke, Ctrl S. Nama kecamatan itu ya ini. Dia menampilkan nama kecamatan, tapi yang tersimpan adalah ID kecamatan. Seperti ini, Ctrl S. Nanti ini dia akan melakukan perulangan sebanyak dengan jumlah rekor yang ada di tabel kecamatan. Sekarang coba kita jalankan dulu. Kita lihat di sini. Di sini kita salah menggunakan pakai sama dengan lebih besar. Seharusnya kita menggunakan bukan sama dengan, tapi pakai yang garis datar seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya kita kasih BR di belakang. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Oke, sudah muncul ya. Nama, jabatan, umur, alamat, jenis kelamin. Di sini nama-nama kecamatan sudah muncul semua. Seperti itu. Sekarang kita akan menambahkan di bagian insert. Jadi pada saat ini diklik, dia akan membuka pegawai store. Kita buka di pegawai controller, kita lihat di method store. Nih, store, berarti kita tambahkan satu lagi di bagian bawah, yaitu ID. Nah, dia menyimpan ID kecamatan sama dengan request dia simpan ID kecamatan seperti ini. Sekarang kita coba testing lagi. Kita masukkan nama Lira, jabatan manajer, umur 32, alamat Kupang, kelamin perempuan, dia asal dari Manutapen. Kita klik simpan. Nah, kita lihat Mira. Oke, sudah tersimpan ya dengan nama, dengan kecamatan adalah Manutapen. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk edit untuk menambahkan data pilihan kecamatan. Pada saat kita klik ubah, nanti di sini di bawah jenis kelamin muncul sebuah combo menampilkan daftar pilihan kecamatan. Ini terjadi di halaman edit. Jadi kita buka Visual Studio Code, kita cari metode atau function edit, yang mana function edit ini dia melakukan mengeksekusi query, kemudian dia mengirimkan ke edit.blade.php. Nah, jadi di sini karena selain dia mengirimkan parameter berupa pegawai berdasarkan ID yang diinputkan, dia juga mengirimkan data kecamatan untuk ditampilkan di list menu. Nah, kalau dia mengirimkan data kecamatan untuk tampilkan di list menu, maka kita harus membuat lagi membuat query dengan query builder untuk mengambil data kecamatan. Tanda dolar kecamatan sama dengan db.2 tabel buka kurung, kita tulis kecamatan. Oke, kemudian dia get. Dia langsung mengambil data kecamatan secara keseluruhan. Seperti ini.
Kemudian setelah dia mengambil data kecamatan akan dikirim ke view edit.blade.php. Nah, ini dia mengirimkan satu saja, yaitu pegawai. Kalau dia mengirimkan lebih dari satu ke view edit.blade.php, maka di bagian array ini kita tambahkan lagi koma, tanda petik, kecamatan, kemudian variabel kecamatan. Seperti ini. Ctrl S. Jadi dia mengeksekusi query, mengambil select bintang from tabel kecamatan, ditaruh di dalam variabel kecamatan, kemudian dia melakukan passing data. Dia mengirim data kecamatan ke edit.blade.php bersamaan dengan data pegawai. Jadi dia kirim dua sekaligus. Seperti ini. Kemudian kita menuju ke edit.blade.php. Kita tambahkan sebuah input baru, kecamatan, select, kemudian name-nya ID kecamatan. Oke, karena dia melakukan perubahan data di ID kecamatan, kemudian require. Oke, tutup. Setelah itu enter. Dia akan menambahkan, karena dia mengambil dari tabel sebelah di tabel kecamatan, maka kita tambahkan for each di sini variabel kecamatan ya. Kecamatan dia simpan ke variabel baru, variabel K. Kemudian diakhiri dengan and for each. Oke. Ctrl S. Kemudian dia menampilkan optionnya. Value-nya adalah dia mengambil data variabel K. Oke, dia menyimpan ID-nya, ID kecamatan yang nanti akan disimpan di tabel. Kemudian tutup. Yang ditampilkan di layar itu adalah nama. Ditambahkan variabel K, nama kecamatan. Seperti ini. Oke, kalau seperti ini, coba kita melakukan testing terlebih dahulu. Nah, sudah muncul di sini Maulava, daftarnya sudah muncul. Lihat, ini adalah Manutapen kan? Manutapen saya klik diubah, namun di sini masih muncul Maulava. Seharusnya muncul Manutapen. Nah, caranya adalah kita tambahkan selected di belakang sini. Tambahkan seperti ini. Kita ketikkan jika variabel yang ini. Jika variabel P, jika data pegawai, jika nilai dari nilai ID kecamatan, jika ID kecamatan pada variabel P ini kan pada tabel pegawai kan, jika ID kecamatan pada tabel pegawai itu sama dengan ID kecamatan yang ada di tabel kecamatan, berarti kita tulis variabel K, kita tulis ID kecamatan. Jadi dia membandingkan jika variabel ID kecamatan di tabel pegawai sama dengan ID kecamatan di variabel kecamatan, ini variabel kecamatan variabel K, maka dia akan selected. Jika tidak, maka dia kosongkan. Seperti ini. Variabel P
ID kecamatan. Nah, kita testing dulu. Oke, ini sudah muncul Manutaten. Sekarang kita kembali, kita klik di Mantasi, maka akan muncul Mantasi seperti ini. Saya jelaskan ulang, jika ID kecamatan pada tabel pegawai, kenapa saya sebut variabel pegawai? Karena variabel P ini yang di atas mengandung data pegawai kan. Jika ID kecamatan pada tabel pegawai sama dengan ID kecamatan pada tabel K, maka dia akan menampilkan, dia akan terseleksi. Jika tidak, dia kosongkan saja, dia tidak seleksi. Nah, kemudian dia menampilkan adalah nama kecamatannya. Oke, setelah ini jadi, setelah muncul seperti ini, kita akan buat untuk fungsi update-nya. Fungsi update, nah ini, pegawai update. Kita lihat di web, update ini di controller update. Kita cari controller update index tambah so. Nah, ini update. Nah, kita tambahkan lagi di bawah satu kolom ID kecamatan. Ini yang diupdate. Ini kita tambahkan koma. Request kemudian ID kecamatan seperti ini, ke Ctrl S. Sekarang kita coba melakukan testing. Dia akan mengupdate nih ID kecamatan dengan ID kecamatan. Kita coba Mantasi, kita ganti Maulava, kita klik simpan. Nih, Mantavi sudah jadi Maulava. Untuk soal tugas, di bawah sini ada 5 tabel ini, silakan buatkan fungsi CRUD-nya masing-masing. Jadi untuk tabel penerbit, buatkan insert update delete, rak, insert update delete, penulis, dan juga jenis buku. Semuanya dibuatkan CRUD, dan juga buku juga dibuatkan CRUD. Namun, untuk kolom ID penulis, ID penerbit, ID rak, ID jenis buku dibuat seperti contoh yang baru saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan list dinamis.